Ketum PSSI resmikan Liga U14. Menang dari Indonesia, gelandang Vietnam ungkap kebahagiaan mendalam. Syarat khusus Indonesia lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong belum pernah menang atas Vietnam. Suporter Thailand luapkan kebenciannya, berikan sindirannya menohok kepada Indonesia. Gelandang timnas Vietnam, Nguyen Hoang Dec sedang berbahagia. Sebab, pada akhirnya ia bisa meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Timnas Vietnam diketahui baru saja meraih kemenangan 1-0 atas timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2024. Kemenangan itu diraih di hadapan pendukung setia mereka yang memadati PH Hue Provincial Stadium, Viet Tri, Minggu, 15 Desember 2024. Timnas Vietnam sebelumnya sudah 3 kali berhadapan dengan timnas Indonesia di sepanjang 2024. Sialnya, mereka selalu menelan kekalahan dari 3 kesempatan itu. Jika tidak salah, ini adalah pertandingan keempat antara Vietnam dan Indonesia pada tahun 2024, ujar Nguyen Hoang Dec dikutip dari Tetao 247. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, tim Vietnam semuanya kalah, dan pada akhirnya kami telah menang. Saat ini, saya dan rekan satu tim merasa sangat bahagia, sambungnya. Nguyen Hoang Dec merasa kemenangan atas timnas Indonesia sangat penting bagi timnas Vietnam. Sebab, kini pasukan Kim Sang-sik memimpin klasemen sementara grup B Piala AFF 2024 dengan 6 poin. Timnas Vietnam menyisakan 2 laga di grup B Piala AFF 2024. Mereka masih harus menghadapi timnas Myanmar dan timnas Filipina. Kemenangan melawan Indonesia sangat penting bagi saya dan seluruh tim, untuk menantikan 2 laga berikutnya melawan Filipina dan Myanmar, untuk memastikan posisi teratas grup B, tegas Nguyen Hoang Dec. Hasil negatif diterima timnas Indonesia saat melawat ke markas Vietnam, di laga lanjutan grup B Piala AFF 2024. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skuad asuhan Shin Tae-yong yang bermaterikan pemain-pemain di bawah 22 tahun, kalah 0-1 dari tuan rumah. Berkat tambahan 3 poin, skuad Golden Star Warriors naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka. Timnas Vietnam memuncaki klasemen grup B Piala AFF 2024 meski baru memainkan 2 laga. Lanjut di posisi 2 ada timnas Indonesia dengan 4 poin. Hoki Cararaka dan kawan-kawan tercatat sudah bermain 3 kali, dengan rincian 1 menang, 1 imbang dan 1 kalah. Mengekor di posisi 3 ada Filipina dengan 2 poin setelah melewati 2 laga. Terakhir, di posisi 4 dan 5 ada Laos serta Myanmar, yang mengemas 2 dan 1 poin, setelah melewati 3 laga. Meski kalah dari Vietnam, peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 masih terbuka. Timnas Indonesia otomatis lolos ke semifinal, jika menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2024, Sabtu 21 Desember 2024. Hasil imbang kontra Filipina juga akan meloloskan timnas Indonesia ke semifinal. Hal itu asalkan di laga lain, laga Myanmar versus Laos dan Myanmar versus Vietnam berakhir imbang. Karena itu, mari berikan dukungan maksimal saat timnas Indonesia menjamu Filipina di Stadion Manahan. Dukungan Anda sangat berarti bagi keberlanjutan kiprah skuad Garuda di ajang 2 tahunan ini. Musim baru Liga Kompas U14 2024-2025 Powered by BRI resmi dibuka Minggu, 15 Desember 2024, di Stadion Kerasakti, Serpong, Tangerang Selatan. Sebagai informasi, Liga Kompas U14 adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Harian Kompas untuk mendukung pengembangan bakat sepak bola di Indonesia sejak usia dini, sehingga mencetak calon atlet berprestasi di masa depan. Musim baru Liga Kompas U14 tahun ini diikuti oleh 16 sekolah sepak bola, SSB, dari berbagai daerah yang siap berebut tiket kemenangan. Tak hanya bersaing sebagai tim, para pemain juga akan berlomba unjuk gigi secara individu untuk menjadi pemain terpilih yang dikirim ke Gothia Cup 2025 Junior di Swedia.
Peresmian musim baru Liga Kompas U14 2024-2025 Powered by BRI, diresmikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam sambutannya, Erick menyampaikan apresiasi kepada Harian Kompas dan Bank Rakyat Indonesia, BRI, selaku penyelenggara acara tersebut. Erick juga berpesan kepada seluruh pemain Liga Kompas U14 2024-2025 Powered by BRI agar tetap menjaga sportivitas di antara pemain demi menjaga solidaritas masyarakat dan bangsa. Sepak bola menjadi salah satu yang meningkatkan marwah Indonesia di mata dunia. Kalau mau jadi tim nasional, harus memiliki jiwa kebangsaan tinggi. Kalian boleh menunjukkan kemampuan kalian, tetapi kalian harus tetap menghormati lawan main kalian, tutur Erick. Sindiran menohok supporter Thailand ke timnas Indonesia usai kalah 0-1 dari Vietnam di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Laga timnas Vietnam versus timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Provinsi Phaoth, Vietnam, Minggu 15 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. The Golden Star Warriors menang 1-0 berkat gol Nguyen Quang Hai, 77. Itu merupakan kemenangan pertama Vietnam setelah 3 kali kalah beruntun dari timnas Indonesia di semua kompetisi. Tidak hanya masyarakat negeri Paman Ho yang berkomentar, tetapi juga Thailand. Mereka ramai-ramai berbicara di media sosial terutama perbedaan kualitas kedua kesebelasan. Sebab, Indonesia memang tidak tampil dengan kekuatan terbaik di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu. Pertandingan ini bahkan lebih baik dari final Piala Dunia, ujar seorang warganet, dikutip dari Tetao 247, Senin, 16 Desember 2024. Akhirnya timnas Vietnam berhasil membalas dendam kepada timnas Indonesia, sebut warganet lain. Tidak ada pemain Belanda, tidak ada pesta sama sekali, no Belanda, no party, tukas warganet lain. Timnas Indonesia baru saja kalah 0-1 dari timnas Vietnam pada matchday 3 grup B Piala AFF 2024 atau turnamen yang sekarang bernama Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Khusus bagi Shin, kekalahan itu menambah panjang daftar kegagalan menang melawan Vietnam di ajang Piala AFF. Padahal, di ajang lain, tim Merah Putih bisa mengalahkan anak-anak negeri Paman Ho. Sebelum duel kemarin, Indonesia pernah menang 3-0 di Hanoi pada Maret 2024, dalam matchday 3 grup F putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menang 1-0 saat menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mundur ke belakang lagi, Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 pada fase grup Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari 2024. Itu merupakan kemenangan pertama atas lawan yang sama sejak 2016. Cerita berbeda justru terjadi di Piala AFF. Shin sudah 4 kali bertemu Vietnam sejak 2020 tetapi belum pernah menang. Perjumpaan pertama terjadi pada fase grup Piala AFF 2020, Desember 2021, yang berakhir 0-0 di Singapura. Lalu, bentrokan berikutnya berlangsung pada leg 1 semifinal Piala AFF 2022 di Jakarta yang juga berakhir tanpa gol. Malahan, hasil negatif diderita saat gantian menyambangi markas Vietnam pada leg 2 semifinal Piala AFF 2022 dengan skor 0-2. Kemudian, pertemuan terkini terjadi tadi malam dengan kekalahan 0-1. Yang menarik, semua pertemuan di Piala AFF itu terjadi saat menghadapi sesama pelatih asal Korea Selatan. Shin 2 kali seri dan 1 kalah melawan Park Hang-seo dan tumbang saat bersua Kim Sang-sik.